Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Exwan Wiprakoso, perwakilan dari kelompok 8 mata kuliah Dasar-Dasar Penyuluhan Komunikasi Pertanian jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dalam kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh COVID terhadap bidang ekonomi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Evitya Elsinta, yang kedua ada Windu Kuku Widyastuti, yang ketiga ada Irlian Syairlangga, dan yang keempat ada Antonio Bani. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari COVID itu sendiri. COVID atau coronavirus atau disebut juga sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-2) merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan, di mana penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus tersebut disebut sebagai COVID-19. COVID-19 atau virus corona merupakan jenis baru dari coronavirus yang menyebabkan sistem gangguan pernafasan, fenomena akut, bahkan kematian, di mana penyakit ini dapat menular kepada manusia, baik untuk bayi, anak-anak, balita, orang dewasa, orang tua, wanita hamil dan menyusui. Di sini saya akan menjelaskan apa itu coronavirus. Jadi coronavirus itu adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan SARS. Virus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Pada akhir Desember 2019, virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah China dan beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia. Infeksi virus corona bisa menyebabkan penderita yang mengalami gejala flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Coronavirus juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 jika seseorang itu tidak tersengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, serta menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19 dan melalui kontak jarak dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabatan tangan. Infeksi virus corona atau COVID-19 dapat ditangani dengan cara merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang telah ditunjuk, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, menganjurkan penderita COVID-19 untuk istirahat yang cukup, dan yang terakhir, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh dan juga banyak mengkonsumsi madu dan vitamin C. Untuk menghindari supaya tidak tertular atau mencegah penularan dapat dilakukan dengan cara social distancing, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum, rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, tutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin, jaga kebersihan benda yang sering disentuh, dan kebersihan lingkungan. Pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian. Yang pertama, banyak sektor industri yang tidak memproduksi barang dihasilkan sehingga mengalami kerugian dan berujung PHK. Lalu yang kedua, lebih dari 1,5 juta pekerja di PHK, di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal dan 265.000 dari sektor informal. Dan yang ketiga, sektor pariwisata dan penerbangan sepi karena adanya kebijakan social distancing sehingga mengurangi pendapatan perekonomian negara. Dan lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari hingga Februari dengan rincian 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Selanjutnya, impor Indonesia sepanjang Januari sampai Maret 2020 turun hingga 3,7%.
Meningkatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, yaitu 1 dolar Amerika Serikat telah mencapai sekitar 16.466 rupiah per 25 Maret. Penggunaan uang digital semakin meningkat karena uang digital tersebut tidak dipegang atau disentuh, jadi tidak akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Terjadinya inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% dengan kenaikan harga emas, perhiasan, serta beberapa harga pangan yang melonjak. Adapun kebijakan pemerintah dalam menghadapi atau menangani masalah perekonomian di Indonesia akibat COVID yaitu menggunakan paket stimulus 1 dan paket stimulus 2. Adapun paket stimulus 1 yaitu ditujukan untuk menguatkan perekonomian domestik melalui 1. Akselerasi proses penyebaran dan pengeluaran modal, yang kedua penyebaran bantuan sosial atau bansos, kemudian yang ketiga adalah untuk ekspansi jumlah penerima manfaat kartu sembako. Kemudian adapun paket stimulus 2 ada dua, yaitu ada stimulus fisikal dan stimulus non fisikal. Paket stimulus tambahan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar 405,1 triliun rupiah dibagi menjadi 1. Jaring pengaman kesehatan sebesar 75 triliun rupiah diperuntukkan bagi layanan kesehatan dan intensif tenaga medis. 2. Jaring pengaman sosial sebesar 110 triliun rupiah untuk program Keluarga Harapan atau PHK, program makanan pokok atau sembako, pembebasan biaya listrik untuk pelanggan listrik sebesar 450 volt ampere yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu bulan April sampai dengan bulan Juni 2020. Sedangkan pelanggan dengan 900 volt ampere yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon sebanyak 50% untuk bulan April sampai dengan bulan Juni 2020. 3. Jaring pengaman ekonomi sebesar 70,1 triliun rupiah untuk ekspansi stimulus fiskal, 2. dan subsidi bunga kepada debitur KUR, PNM, dan Pegadaian. 4. Program pemulihan ekonomi nasional sebesar 150 triliun rupiah untuk paket stimulus di bidang keuangan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menetapkan kebijakan dalam bidang ekonomi di tengah pandemi COVID-19, yaitu sebagai berikut. 1. Jokowi memerintahkan seluruh menteri, gubernur, dan wali kota untuk memangkas rencana belanja yang bukan menjadi belanja prioritas dalam APBN dan juga APBD. 2. Jokowi meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. 3. Jokowi meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Presiden Joko Widodo juga menetapkan 6 paket bantuan yang akan segera direalisasikan, yaitu sebagai berikut. 1. Program Keluarga Harapan atau PHK yang tadinya jumlah penerima manfaat dari 9,2 juta penerima ditingkatkan menjadi 10 juta penerima. Kedua, kartu sembako jumlah penerima ditambah dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima. 3. Kartu prakerja dinaikkan dari 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah, dan antisipasi kebutuhan pokok sebesar 2,5 triliun rupiah. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.